Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya, dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Oke, tanpa banyak cakap lagi, langsung saja kita tonton alur ceritanya ya. Di negara Kolombia, seorang pimpinan kartel baru turun dari jet pribadinya. Anggotanya yang sudah standby langsung membawanya ke rumah. Begitu tiba di rumah, beliau langsung berenang, tapi sungguh malang tak dapat ditolak. Dia justru tewas di tangan seorang pembunuh bayaran bernama Bishop. Kejadian tersebut membuat gempar seisi rumah dan si Bishop berhasil melarikan diri. Film berlanjut, si Bishop sudah berada di Amerika, lalu ketemuan dengan temannya yang bernama Harry. Begitu bertemu, si Bishop langsung mengatakan kalau dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Mendengar itu, si Harry pun memujinya, dan menurutnya belum ada orang yang lebih baik darinya dalam menyelesaikan misi, karena selama ini si Bishop selalu mengeksekusi targetnya tanpa jejak. Si Bishop pun bertanya kabar putra si Henry, yaitu si Stephen. Si Harry pun cerita kalau bulan lalu putranya itu dipecat dari pekerjaannya karena memukuli orang sampai babak belur, dan dia merasa kecewa dengan tingkah laku putranya selama ini. Setelah itu si Harry mengajak si Bishop mengambil bayarannya. Singkat cerita, si Bishop membuka situs pribadinya. Dia merasa kaget karena target selanjutnya adalah si Harry. Hingga sore harinya dia menelepon perusahaan pemberi kerja dan mengajaknya bertemu membahas masalah targetnya. Film berlanjut, si Bishop menemui pimpinan perusahaan bernama Dean. Di sini si Dean cerita bahwasanya 6 bulan yang lalu perusahaannya mendapat kontrak untuk melenyapkan seseorang di Afrika Selatan. Tapi informasi tersebut justru bocor karena sudah 5 orang agen yang dikirim tewas. Si Dean pun cerita kalau di dalam perusahaan hanya dia dan si Harry yang tahu secara pasti setiap ada pekerjaan yang dilakukan. Dia pun menyuduh si Harry menjual rahasia perusahaan karena mereka sudah memeriksa rekeningnya beberapa bulan belakangan dan menemukan aliran dana yang masuk mencapai 20 juta dolar. Mendengar cerita tersebut, si Bishop pun meminta waktu untuk membicarakannya lebih dulu dengan si Harry. Tapi si Dean justru menolaknya dan memberikan 2 pilihan, yaitu si Bishop yang melakukan sendiri atau anggota yang lain. Malam harinya, si Bishop melihat foto kelima agen yang dimaksud si Dean. Dan saat ini dia merasakan dilema karena si Harry adalah teman satu-satunya. Setelah merenung, si Bishop memutuskan untuk melakukannya sendiri daripada agen yang lain. Hingga tengah malam dia menelepon si Harry yang masih di kantornya. Dia pun mengelabui si Harry, lalu menyuruhnya untuk segera keluar gedung dengan alasan ada yang mengincarnya saat ini. Mendengar itu, si Harry langsung percaya saja dan mengikuti arahan si Bishop. Tapi saat tiba di parkiran, dia pun menyadari telah masuk perangkap si Bishop. Dia pun bertanya apa ini semua ada hubungannya dengan kejadian di Afrika Selatan, dan si Bishop mengiyakannya. Dengan pasrah, si Harry pun menyerahkan pistolnya kepada si Bishop karena dia lebih suka si Bishop yang mengeksekusinya dibandingkan orang lain. Dengan berat hati, si Bishop pun mengirim si Harry ke alam lain. Besok harinya, si Bishop datang ke pemakaman si Harry dan bertemu dengan si Stephen, lalu mengucapkan turut berduka cita yang paling dalam. Setelah itu dia mengantar si Stephen pulang ke rumahnya dan memutuskan mampir. Singkat cerita, si Stephen menemui si Bishop dan mengutarakan niatnya mengikuti jejaknya. Di sini si Bishop pura-pura tidak tahu apa yang dimaksud si Stephen, tapi si Stephen justru mengatakan kalau dia mengetahui pekerjaan si Bishop yang sebenarnya, tapi si Bishop justru menyuruhnya pulang.
Malam harinya si Bishop merenung tentang permintaan si Stephen sambil menatap foto si Harry. Setelah itu dia menelepon si Stephen dan mengajaknya bertemu besok pagi. Besok harinya si Stephen menemui si Bishop di tempat penjualan hewan peliharaan. Di sini si Bishop membeli seekor anjing. Setelah itu dia mengantar Stephen pulang, lalu menyuruhnya merawat anjing tersebut, serta menyuruhnya bersiap-siap untuk besok hari. Film berlanjut, si Bishop menyuruh si Stephen ngopi di sebuah warkop, serta membawa anjingnya. Dan aktivitas tersebut harus dia lakukan setiap hari selama 3 minggu. Setiap selesai ngopi, si Bishop juga mengajari si Stephen cara menembak. Singkat cerita, si Bishop mengajak si Stephen menemui seseorang yang menjadi targetnya. Di sini dia menunjukkan cara melenyapkan target serta membuat skenario supaya si korban seperti bunuh diri. Film berlanjut, si Bishop memberikan tugas pertama si Stephen, yaitu melenyapkan seorang pria yang sering ngopi di tempat yang sama dengan si Stephen. Di sini si Bishop menceritakan profil pria itu, di mana pria itu bekerja sebagai pembunuh bayaran sama seperti dirinya, tapi mereka beda kelompok. Dia pun menyuruh si Stephen mendekatinya karena pria itu penyuka sesama jenis. Tibalah malam harinya, si Stephen bersama targetnya minum di bar. Di sini si Stephen tidak melakukan apa yang disuruh si Bishop sebelumnya karena dia ingin meniru cara si Bishop. Selesai minum, pria itu mengajak si Stephen ke rumahnya dan si Stephen merasa kagum melihat kemewahan rumah tersebut. Awalnya si Stephen pasrah saat pria itu meraba-raba tubuhnya. Hingga saat ada kesempatan, si Stephen mencoba menggunakan cara si Bishop melenyapkan targetnya, tapi pria itu melakukan perlawanan hingga terjadilah baku hantam sampai pria tersebut pindah alam. Film berlanjut, saat pulang ke rumahnya, si Bishop memarahinya karena tidak melakukan apa yang diperintahkannya. Besok harinya, si Bishop mengambil sebuah paket di bandara dan paket tersebut berisi bayaran dan sebuah berkas serta sebuah telepon yang langsung berdering. Ternyata yang nelpon adalah si Dean yang menanyakan kenapa orang lain yang menyelesaikan pekerjaannya dan itu melanggar perjanjian mereka. Dengan santai si Bishop justru menjawab kalau di antara mereka tidak pernah ada perjanjian, karena selama ini dia hanya membuat perjanjian dengan almarhum si Harry. Dia juga cerita kalau sekarang ini dia sedang melatih putra si Harry. Mendengar itu, si Dean bertanya apakah dia tahu kalau yang membunuh ayahnya adalah dirinya, dan si Bishop hanya diam saja. Setelah itu si Dean menyuruh si Bishop supaya menyelesaikan pekerjaan selanjutnya karena klien mereka sudah membayar mahal. Si Bishop pun menjawab akan mempelajari berkasnya terlebih dahulu. Film berlanjut, si Bishop dan si Stephen mulai mempelajari target selanjutnya, yaitu seorang pendeta bernama Andrew yang selama ini mendapatkan jutaan dolar dari gereja dan program TV, padahal kenyataannya dia menjalankan sekte pemujaan. Singkat cerita, si Bishop dan si Stephen memasang kamera tersembunyi di tempat tinggal si Andre. Setelah itu mereka berdua memantau. Film berlanjut, si Bishop dan si Stephen menyusup ke kediaman si Andre dan mereka berhasil mengirimnya ke alam lain, tapi mereka berdua ketahuan penjaga si Andre hingga terjadilah Setelah berhasil meloloskan diri, mereka berdua pun berpisah dan janjian ketemuan besok hari di rumah si Bishop. Film berlanjut, saat menunggu penerbangan di bandara, si Bishop melihat salah satu agen yang sebelumnya dibilang si Dean padanya tewas saat melakukan misi di Afrika Selatan, dan agen tersebut bernama Sebastian.
Dia pun mengikutinya sampai masuk ke dalam bis. Begitu berhadap-hadapan, si Bishop langsung bertanya kenapa dia masih hidup dan apa yang sebenarnya terjadi di Afrika Selatan. Mendengar itu, si Sebastian pun cerita kalau si Dean memberikan uang yang banyak kepadanya untuk melenyapkan agen yang lain. Si Dean juga memerintahkannya untuk memalsukan kematiannya. Si Bishop pun menyadari kalau dirinya dipermainkan dan dibohongi si Dean hingga dia melenyapkan temannya sendiri. Melihat si Bishop lengah, si Sebastian pun menyerangnya, tapi si Bishop justru mengirimnya ke alam lain. Besok paginya si Bishop dia menyuruh si Stephen mengambil semua senjata terbaik mereka. Tapi saat si Stephen melakukan perintah si Bishop, tanpa sengaja dia menemukan pistol milik almarhum ayahnya. Hingga saat di perjalanan dia bertanya kepada si Bishop apa selama ini dia pernah membunuh orang yang dikenalnya. Si Bishop pun mengiyakannya dan mengatakan kalau saat itu adalah masa tersulit dalam hidupnya. Singkat cerita, mereka berdua menyergap iring-iringan yang membawa si Dean dan mereka berhasil mengirimnya ke alam lain. Film berlanjut. Di perjalanan pulang, tanpa sengaja si Bishop melihat pistol almarhum si Harry di pinggang si Stephen. Hingga si Stephen mengatakan kemarahan yang tersimpan di dalam dirinya harus dituntaskan dan balas dendam adalah hal terpenting. Di sini si Bishop menyadari kemana arah omongan si Stephen. Hingga saat mengisi bensin, dia pun meminta maaf atas semua yang telah terjadi. Tapi si Stephen justru menjawab kalau dia sudah tidak peduli. Secara diam-diam si Stephen menumpahkan bensinnya dan menembaknya dari jarak jauh hingga mobil tersebut meledak. Film berlanjut. Si Stephen kembali ke rumah si Bishop lalu membawa mobil klasik si Bishop. Tapi setelah beberapa puluh meter dia melihat sepucuk surat di kursi sebelahnya yang isinya, "Stephen, jika kau membaca surat ini berarti kau akan mati. Tertanda Bishop." Dan tak lama kemudian mobil tersebut meledak hingga menewaskan si Stephen. Kita ke SPBU di mana CCTV menunjukkan si Bishop berhasil selamat setelah dia lebih dulu melompat sebelum mobilnya meledak. Dan dengan santai dia meninggalkan tempat tersebut. Film pun selesai.